Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Diki Herlambang, Evi Nilasari, Heni Lestari, dan Rena Meka Anggreni akan mempresentasikan tentang suatu masalah atau konflik dan bagaimana analisis dan solusinya. Di sini kami akan membahas tentang kasus kurangnya efektivitas pelatihan dan pengembangan pada karyawan. Materi yang akan kami bahas terdiri dari latar belakang, kasus yang ditemui, analisis masalah, serta solusi. Ketika memasuki dunia kerja, pastinya semua orang akan menemukan berbagai hambatan dan masalah, khususnya bagi karyawan baru yang bekerja di sebuah perusahaan. Seperti yang kita ketahui, pasti sebelum kita bekerja di sebuah perusahaan, kita akan melewati tahap-tahap rekrutmen, proses seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Tapi biasanya ada perusahaan yang tidak melewati tahap-tahap tersebut, terutama pada pelatihan dan pengembangan pada karyawan baru. Dalam sebuah perusahaan perlu untuk menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan pada karyawan baru, karena pelatihan karyawan berhubungan erat terhadap hasil pekerjaannya. Pelatihan karyawan bertujuan agar para karyawan baru memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan posisi pekerjaan yang mereka tempati di perusahaan. Pelatihan karyawan yang tepat dapat memberikan efek yang baik kepada karyawan sehingga dapat mengembangkan diri dan mampu memahami hal terkait dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Selain itu, akan berdampak positif pula pada perusahaan apabila memiliki tenaga kerja yang kompeten dan berkualitas. Di sini kami akan mengambil contoh kasus kurangnya pelatihan karyawan yang sering dijumpai oleh kelompok kami. Untuk kasus yang ditemui, contohnya, Anis melamar sebagai sales marketing di sebuah perusahaan, tapi dia tidak bisa menangkap materi yang sudah diajarkan pada masa training karena menurutnya materi yang disampaikan terlalu rumit dan tidak ada praktek langsung di lapangan. Nah, pada awal masuk kerja, dia sudah tahu posisi apa dia ditempatkan, tapi belum tahu pekerjaan apa yang akan dia lakukan. Meskipun dia sudah mencari informasi bagaimana menjadi sales marketing di internet, tapi dia masih bingung bagaimana dia mempraktekannya. Dalam hal ini akan membuat karyawan baru tidak bisa berkembang karena kurangnya pengetahuan tentang pekerjaan. Selain itu, permasalahan yang terjadi adalah karyawan tidak bisa mencapai target yang ditentukan. Pastinya dalam perusahaan mempunyai target yang telah ditentukan untuk mencapai tujuannya. Dalam masalah yang dialami Anis itu juga mempengaruhi target yang dicapainya. Karena belum mengetahui bagaimana menjadi sales marketing yang baik dan bagaimana teknik-teknik marketing yang baik. Dia tidak bisa mencapai target untuk penjualannya. Dan itu pun akan mempengaruhi gaji atau upah karena perusahaan biasanya memberikan gaji sesuai dengan penjualan yang dia peroleh. Dan itu mendorong Anis untuk keluar dari perusahaan itu sendiri dan mencari pekerjaan yang lain dengan gaji yang terjamin. Untuk analisa permasalahannya, dilihat dari permasalahan yang terjadi pada Anis pada perusahaannya. Permasalahan ini bersumber dari kurangnya efektivitas dalam melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan sehingga membuat karyawan tidak mengerti pekerjaan apa yang harus dia lakukan dan karyawan tidak bisa mencapai target penjualan yang ditentukan. Jika target penjualan tidak mencapai, maka itu akan mempengaruhi gaji yang ia peroleh dan membuat Anis memilih resign dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan di perusahaan yang lain dengan gaji yang lebih menjamin. Bagaimana solusinya? Yang pertama, memberikan materi yang mudah dipahami. Yang kedua, meminta bantuan trainer yang terpercaya. Yang ketiga, mengubah sistem dan program pelatihan. Yang keempat, memberikan pelatihan yang tepat sesuai dengan jenis pekerjaan. Memberikan materi yang lebih mudah dipahami.
Banyak sekali pelatih yang memberikan materi terlalu kaku sehingga membuat proses belajar atau latihan kurang maksimal. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan mencari trainer yang mampu memberikan materi yang baik dan menarik sehingga bisa membuat para peserta paham dengan materi yang disampaikan. 2. Meminta bantuan trainer yang menarik. Seharusnya perusahaan memilih trainer yang berpenampilan menarik dan menggunakan metode yang berbeda, agar bisa menarik perhatian karyawan dalam masa trainingnya. 3. Mengubah sistem dan program pelatihan. Maksudnya, perusahaan bisa menggunakan sistem dengan langsung praktik di lapangan sehingga karyawan bisa memahami dan mempraktekkannya secara langsung dengan posisi yang ditempati. Karena itu akan lebih mempermudah karyawan itu sendiri. Yang keempat, memberikan pelatihan yang sesuai dengan posisi yang ditempati. Perusahaan bisa langsung memberi latihan pada karyawan mengenai pekerjaan pada posisi yang telah ditentukan. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil, seharusnya perusahaan dapat memberikan pelatihan dan pengembangan yang maksimal pada karyawannya. Karena itu juga akan memberi manfaat tidak hanya pada karyawan itu sendiri, tetapi juga untuk perusahaan. Selain menentukan pelatihan yang cocok dan dibutuhkan karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka, perusahaan juga perlu melakukan pelatihan secara berkesinambungan sehingga bisa terbentuk karyawan yang berkualitas. Sehingga tidak ada kebingungan pada pekerjaan yang akan dilakukan oleh karyawan dan meminimalisir kesalahan yang dilakukan pada pekerjaannya sehingga dapat menguntungkan karyawan dan perusahaan itu sendiri. Demikian presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf bila ada kurangnya dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.